Halo semuanya, kembali lagi di Taktik. Dan sekarang udah masuk ke game week kedua. Gue akan membahas tentang City melawan Spurs. Oke. Kemarin mereka berdua menang clean sheet. Ada yang 4-0 dan 3-0. Tapi dua-duanya melawan tim yang di bawah. Satu lagi Burnley baru naik. Satu lagi Wolves yang kemarinnya di peringkat, ntar gue ngecek dulu, 16, posisi 16. Dari Spurs dulu ya. Spurs menurut gua nggak adanya Son Heung-min ya, lumayan bagus sih. Perbedaannya adalah yang tadinya mainnya highlight, defense-nya tinggi ya kan, dan sekarang mainnya cukup bisa adaptif, kayak transisi di bawah dulu terus baru nyerang dengan counter cepatnya, memanfaatkan Kudus, Pape Matar sama Richarlison. Kudus ya menjadi aktor penting menurut gua dengan kehilangannya Son Heung-min ya. Soalnya udah nggak di masa prime-nya ya, dia udah ya sebenarnya masih cepet tapi secara produktivitas golnya menurun jauh banget kan. Lahirlah Kudus gitu di situ, dan Kudus mainnya bagus gila coy. Itu bener-bener skema yang menurut gua jadi akhirnya faktor pentingnya Spurs tuh akhirnya ada di Kudus, memberikan assist dan menusuk ke dalam, merepotkan Burnley kemarin. Dan akhirnya Richarlison itu bisa mendapatkan gol, salah satunya dari asisnya Kudus. Dan satu lagi adalah faktor yang paling krusialnya di Spurs itu adalah si Sarr itu bisa nyerang terus juga bisa bertahan. Jadi ketika kayaknya maksud gue kayak napasnya tuh stamina kuat banget, dia maju mundur dan dia yang menjaga keseimbangannya buat si Tottenham Hotspur. Gue akuin Sarr adalah salah satu pemain yang cukup krusial di Tottenham yang sekarang. Dan di belakang ada Romero, Van de Ven. Jadi cukup solid lah di belakangnya si Tottenham Hotspur ini. Tapi Burnley itu berapa kali mendapatkan sebuah counter attack yang berbahaya juga, dan itulah ya kayaknya ya yang bisa dimanfaatkan oleh City dari mulai counter attack-nya. Dan ketika transisi attack to defense-nya si Spurs ini banyak banget yang bisa dimanfaatkan gitu. Celah antar lininya si Spurs ini masih bisa digoyahkan menurut gue, apalagi dengan kualitas kemampuannya permainan City. Apalagi City kan dari kemarin kalau gue tonton ya, lebih dominan atau lebih suka main di half space gitu. Dan Rico Lewis gol pertama dia muncul dari half space, dan itu nggak ketebak sama pemain Wolves. Dan kayaknya itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan City untuk melawan Spurs lagi. Jadi kayaknya kemungkinan menurut gue adalah Rico Lewis besok Rico Lewis akan dimainkan dibandingkan sama memilih Matheus Nunes untuk jadi starter. Kayaknya Pep akan mencoba untuk melawan si Tottenham melalui half space itu, dan kemungkinan nggak akan ada perubahan sih kayaknya, kecuali gue nggak tahu nih apakah Cherki akan dimainkan tapi Bernardo-nya yang diturunkan. Jadi Bernardo akan dicadangin dulu, baru Cherki akan bermain. Tapi kemungkinan sih kayaknya kalau menurut gue formasinya akan kayak kemarin, dan itu ada di Haaland di depan, kanan kirinya itu ada Oscar Bob dan Doku. Gue agak sedikit miss itu sebenarnya, agak kurang itu adalah Doku yang menurut gue kurang ya. Soalnya yang lainnya kemarin tuh oke, udah cukup bagus, tapi Doku itu kemarin tuh pas ketika mau one on one dengan pemainnya Wolves kalah mulu dan kebaca mulu sama pemain Wolves. Gue nggak tahu apakah Pep akan memainkan Omar Marmoush di pertama atau tetap memilih Doku. Tapi yang jelas kayaknya Bob akan main karena Foden juga belum sembuh kan. Dan disinilah menurut gue Oscar Bob adalah faktor penting juga. Kemarin Oscar Bob mainnya gemilang banget. Selain Tijani yang mainnya bagus, itu Oscar Bob bener-bener kayak memberikan determinasi lah buat City. Jadi kayak determinasi dia tinggi banget, dan itu membuat Wolves kelabakan. Jadi pemain Wolves juga nggak tahu, Oscar Bob itu punya faktor magis lah menurut gue, kayak magic buat orang bisa, musuh nggak akan tahu dia mau lewatin atau dia mau passing. Kadang malah dia nunggu dulu sampai dekat banget sama musuh baru dia passing. Itu yang menurut gue kayak
wah gila nih orang bakal jadi bintang lah menurut gue di musim ini kalau dia nggak cedera lagi. Menurut gue dia adalah salah satu faktor kuncinya City untuk bisa memenangkan, karena beberapa kali ya bolanya masuk mulu coy, bisa ke Haaland, bisa ke kadang dia main cutback, di situ juga ada Tijani, ada Nico Gonzalez. Jadi kayaknya gue masih berharap besok adalah pertarungan yang seru, dan gue berharap besok tuh pertarungan yang seru, dan gue berharap City bisa menang. Dan kalau masalah backnya City menurut gue udah lumayan ya, lagi oke lah, cuma ya di back kanan lah. Kalau misalnya emang ditanya apakah ada pengganti Cancelo, ya belum ada. Tapi ya Rico oke, menurut gue masih oke untuk karena kerja keras banget kan. Jadi kayak dia bisa nyerang, dia bisa defense, tapi ya defense-nya emang agak krusial lah. Mungkin kayak kemarin mungkin bisa diganti nanti di menit 60 atau 70 sama Matheus Nunes untuk untuk meningkatkan defensifnya. Jadi kemungkinan di City akan semoga ya Pep akan mendominasi di babak pertama, nyerang terus sampai gol, mungkin beda 2, baru nanti untuk ya gue sih juga agak takut ya kalau City itu. Gue agak takut untuk ketika cuma beda 1, gue agak takut. Dan Richarlison juga lagi on fire kemarin. Kudus sih gue lebih takut sama Kudus kalau untuk besok ya. Kalau cuma City bisa menang beda maksudnya mempertahankan, misalnya unggul di babak pertama 1-0 tuh gue masih agak takut, karena Tottenham yang sekarang beda sama yang kemarin. Jadi menurut gue akan ada surprise, jadi kayak pertandingannya akan sengit juga. Gue tuh menunggu aksinya pemain-pemainnya udah dijual sih, lagi pada di loan semua. Echeverry lagi dijual padahal lagi bagus, tapi emang ya udah dia harus belajar dulu karena persaingannya lebih jago. Ketika Cherki main aja, City main langsung beda kan. Mainnya adalah bola-bola pendek, terus kayak umpan-umpan cuek tapi tetap dapat gitu, dibandingkan dengan sebelum Cherki masuk. Jadi ya gue berharap ya bismillah City menang di pertarungan lawan Spurs. Oke, semuanya nanti kita bahas lagi setelah pertandingan City sama Spurs. Sampai bertemu di sinetron taktik selanjutnya. Salam, dadah.